Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Cherish. Selamat datang di Cherish Room. Nah teman-teman, ayo kita lanjut baca buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Ditulis oleh Henry Manampiring, ilustrasi oleh Livina Lesmana. Ini merupakan buku mega bestseller dan kita akan lanjut baca bab 4 part 3 dari 3 part. Memperlakukan harta benda dan preferred indifference lainnya seperti main bola. Epictetus di dalam Discourses memberikan analogi menarik mengenai cara menyikapi harta benda dan preferred indifference lainnya seperti ketenaran, kecantikan, jabatan. Dia menganalogikan itu semua bagaikan bola dalam permainan bola kehidupan. Bola penting di dalam permainan bola. Tetapi, para pemain bola lebih mementingkan cara menghandle bola tersebut dan bukan bola itu sendiri. Saat pertandingan di Piala Dunia berakhir misalnya, kita tidak melihat para pemain kedua kesebelasan baku hantam untuk memiliki bola yang baru dimainkan. Kamu akan menemukan bahwa para pemain bola andal melakukan hal yang mirip dengan seseorang menangani kekayaan. Bukan bolanya yang dianggap berharga oleh mereka, tetapi seberapa mahir mereka melemparkan dan menangkap bola itu. Itulah yang penting, ujar Epictetus. Begitu juga dengan sikap kita akan kekayaan dan preferred indifferent lainnya. Hal-hal ini dianggap sebagai bola yang harus dimainkan dengan baik, tetapi bukan untuk direbut dan dipeluk terus-menerus. Permainan bola, cara kita bermain, jauh lebih penting daripada si bola itu sendiri. Mengingat sifat sebenarnya dari benda-benda dan manusia. Satu teknik lain agar kita tidak dikendalikan oleh harta kekayaan adalah dengan terus mengingatkan diri akan nature dari benda-benda tersebut. Mengenai benda atau apapun yang membuat kita senang, karena memang berguna atau kamu sangat sayangi. Ingatkanlah selalu dirimu tentang sifat sebenarnya barang-barang itu. Dimulai dari yang paling tidak penting. Contohnya kalau kamu sayang banget pada sebuah mangkuk keramik, ingatkanlah dirimu bahwa yang kamu sukai ia hanya sebuah mangkuk keramik. Jadi kalau pecah, kamu tidak akan terlalu bete. Saat kamu mencium anakmu atau istrimu, katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu hanya mencium manusia yang fana, sehingga kamu tidak terganggu saat mereka meninggalkan dunia. Epictetus Discourses. Jadi, kita bisa kok enjoy hal-hal duniawi. Silahkan menikmati rejeki yang kita dapatkan. Tetapi selalu ingatkan diri sendiri untuk tidak bergantung atau melekat kepadanya dengan cara melihat hal-hal tersebut secara apa adanya. Kamu senang punya pekerjaan bagus? Kamu senang punya smartphone mahal? Kamu senang terlahir cantik cetar dengan alis paripurna? Bisnis kamu sukses? Pacar kamu gantengnya ngalahin Zayn Malik dikawin silang sama Ryan Gosling? Syukurlah ada itu semua. Tetapi selalu diingatkan diri bahwa sesungguhnya itu semua hanyalah sebuah pekerjaan, hanya sebuah smartphone, hanya keberuntungan fisik, hanya seorang cowok ganteng. Dan bahwa itu semua bisa hilang sewaktu-waktu karena tidak di bawah kendalimu. Dan bahwa kamu mampu merasa bahagia tanpa itu semua. Disinilah biasanya kita semua mengalami kesulitan. Karena segala hal yang nyaman, canggih, bagus, enak, cantik, elok pastilah bersifat nagih. Inilah mengapa stoicisme menekankan nalar atau rasio. Karena nalar atau rasio kita bisa melawan efek nagih segala kenikmatan dunia. Dengan cara melihat benda, objek, dan kenikmatan apa adanya. Manusia yang mampu menahan dirinya untuk hidup dalam batas yang ditentukan alam tidak akan merasakan miskin. Sebaliknya, manusia yang melewati batas-batas ini akan terus-menerus dikejar kemiskinan. Tak peduli betapa kayanya dia, ujar Seneca dalam On Shortness of Life. Seneca percaya bahwa kebutuhan hidup manusia menurut yang ditetapkan alam tidaklah besar. Tetapi ketidakpuasan manusialah yang ingin mengejar hal-hal yang lebih banyak lagi. Padahal segala harta benda ini tidak penting dan tidak berpengaruh bagi kebahagiaan kita. Ironisnya, mereka yang kaya raya tetapi tidak pernah puas mengejar lebih banyak lagi harta benda, justru dikatakan terus-menerus dikejar kemiskinan. Dalam bukunya Letters from a Stoic, Seneca berkata, manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau.
tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki, dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Apakah kamu terus-terusan resah melihat tas kulit sapi perawan, sneakers yang masih ada bau jempolnya LeBron James, pacar orang, atau foto Raja Ampat yang berkeliaran di media sosial, dan kamu ngiler tapi nggak mampu meraihnya? Ingat quote di atas, kamu punya power untuk tidak mengingininya. Coba lirik tas kamu, sneakers kamu, atau pacar kamu sekarang. Bisakah kamu gembira dengan apa yang telah kamu miliki? Bisakah kamu melihat mereka dan sungguh-sungguh mengingini apa yang sudah kamu miliki? Saat kamu mencium anakmu atau istrimu, katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu hanya mencium manusia, sehingga kamu tidak terganggu saat salah satu dari mereka meninggal dunia. Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apapun yang dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Seneca. Ini adalah bagian kutipan Epictetus dalam buku Enchiridion yang sekilas terasa sadis. Kok tega betul saat kita sedang menyayangi anak, istri, atau suami kita justru disuruh membayangkan kemungkinan mereka mati. Ini masih bentuk disiplin untuk melihat sifat sesungguhnya dari segala sesuatu, termasuk melihat orang-orang yang kita kasihi sebagai makhluk fana. Kita bisa mengingat terus-menerus bahwa sifat manusia adalah bisa mati, sehingga ketika akhirnya kematian sungguh menjemput mereka, kita tidak terkejut. Pesan Epictetus tersebut seharusnya juga memiliki efek supaya kita semakin menghargai keberadaan ayah, ibu, saudara, pasangan anak, dan teman-teman terdekat ketika mereka masih hidup. Apakah kita telah menyanyiakan keberadaan mereka sampai suatu hari mereka diambil dari kehidupan kita? Apakah selama ini kita menghabiskan waktu bersama mereka, tetapi perhatian kita tetap di gadget, smartphone, atau tablet kita? Pesan Epictetus itu bisa diekspresikan ulang menjadi, karena anak, istri, dan orang-orang terkasih di sekitarmu itu fana, hargailah setiap momen bersama mereka. Jika ayah, ibu, istri, atau suami tiba-tiba direnggut dari sisi kita, apakah kita baru akan menyesal telah menghabiskan waktu pada layar smartphone selama berada bersama mereka? Sekali lagi tentang pasrah pada nasib. Tadi telah dibahas mengenai salah satu kesalahpahaman yang umum terhadap filosofi teras adalah mengira filosofi ini mengajarkan kepasrahan pada situasi. Karena situasi eksternal adalah sesuatu di luar kendali kita, seolah-olah kita hanya bisa mengubah persepsi saja dan tidak perlu berupaya, apalagi bekerja keras. Anggapan ini sudah diberikan solusinya oleh William Irvine dalam bentuk trikotomi kendali. Selain itu, kita bisa melihat kehidupan para filsuf Stoa untuk melihat apakah mereka tergolong orang-orang yang pasif, menerima saja, dan tidak berusaha. Cato the Younger adalah seorang politisi di Kekaisaran Romawi yang terkenal karena berani menentang Julius Caesar. Seneca adalah guru bagi Kaisar dan aktif menulis, baik mengenai stoicisme dan juga naskah teater. Dia juga seorang anggota Senat. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang tidak hanya terkenal bijak, tetapi juga aktif menjaga keutuhan kekaisarannya dari pemberontakan. Saat Roma diperintah oleh Kaisar Nero yang sewenang-wenang, sekelompok filsuf Stoa melakukan perlawanan. Saat membaca kisah-kisah ini, tidak terkesan praktisi stoicisme sebagai orang-orang yang nongkrong saja menerima nasib yang tiba. Tulis Marcus Aurelius dalam buku Meditation. Saat pagi-pagi buta, ketika kamu merasa sulit meninggalkan tempat tidur, katakanlah pada dirimu sendiri, saya harus bekerja sebagai manusia. Apa yang harus saya keluhkan jika saya memang mengerjakan hal-hal yang untuknya saya dilahirkan? Atau untuk inikah saya diciptakan? Untuk meringkuk di dalam selimut agar tetap hangat? Tapi kan rasanya nikmat melingkar di dalam selimut seperti kucing, lanjut Marcus Aurelius. Jadi kamu dilahirkan untuk merasa nikmat, dan bukannya bekerja dan mencari pengalaman. Tidakkah kamu lihat tumbuhan, burung, semut, laba-laba, dan lebah semuanya mondar-mandir mengerjakan pekerjaan mereka, menempatkan dunia ini sebagaimana mestinya, sebaik-baiknya yang bisa mereka lakukan. Dan kamu tidak bersedia melakukan tugasmu sebagai manusia. Mengapa kamu tidak bergegas melakukan apa yang dituntut oleh jati dirimu sebagai manusia?
Ini juga prinsip hidup selaras alam. Rajin bekerja dan berkarya tidak dilihat sebagai sekadar jeripaya untuk bertahan hidup atau memupuk kekayaan, tetapi sudah bagian dari jati diri manusia. Di dalam stoicisme tidak ada ancaman dosa untuk kemalasan. Hanya kita diingatkan bahwa dengan malas bekerja, kita sudah mengingkari alam dan natur kita sebagai manusia. Bahkan kita dianggap lebih buruk dari binatang-binatang yang rajin. Sesungguhnya, kerajinan, kerja keras, dan berkarya sudah menjadi panggilan kita. Menyikapi kekayaan orang lain. Sejak 2000 tahun silam, yang namanya iri pada pencapaian apalagi kekayaan orang lain ternyata sudah umum. Padahal, zaman dahulu belum ada media sosial yang sangat memudahkan untuk pamer kekayaan. Saya terbayang zaman dulu ketika belum ada televisi, kita hanya bisa membandingkan diri kita dengan para tetangga. Untuk membandingkan diri, kita harus melongokkan kepala dari pagar untuk melihat tetangga mana yang punya kendi baru sampai suami baru. Ketika ada televisi, kita mulai bisa membandingkan diri dengan kekayaan para selebriti dan tokoh terkenal yang muncul di layar kaca. Kemudian, kehadiran media sosial membuat kita bisa membandingkan diri dengan siapa saja. Mulai dari teman yang dikenal, orang tidak dikenal, sampai berbagai macam selebriti. Dalam 24 jam, 7 hari seminggu. Sebegitu besarnya tekanan untuk memamerkan kekayaan. Bahkan sampai ada akun-akun media sosial yang niat memalsukan gaya hidup mereka agar terlihat hidup dalam kemewahan. Apa yang ditawarkan stoicisme untuk melawan kebiasaan membandingkan dan merasa iri? Pertama, menempatkan kekayaan pada tempatnya. Epictetus dalam Enchiridion berkata, ini adalah nalar yang keliru. Saya lebih kaya artinya saya lebih baik dari kamu. Atau saya lebih pandai berkata-kata, artinya saya lebih baik dari kamu. Yang benar seharusnya adalah saya lebih kaya, artinya saya memiliki lebih banyak aset dari kamu. Dan saya lebih pandai berkata-kata, artinya saya memiliki gaya bahasa yang lebih baik dari kamu. Kekayaan hanyalah ukuran kuantitas aset, properti, harta benda. Tidak lebih dari itu. Masalahnya adalah ada orang yang tidak bisa memisahkan kekayaan seseorang dari kualitas pribadinya. Seolah-olah mereka yang lebih kaya otomatis kualitasnya sebagai manusia juga lebih baik. Dengan sangat logis, Epictetus mengklarifikasi hal tersebut. Kekayaan, keahlian, kecantikan, kekuatan fisik tidak serta-merta membuat seseorang lebih baik dari kita. Ini bisa membantu kita saat diterpa rasa iri melihat kekayaan atau pencapaian orang lain. Sebaliknya, pesan Epictetus juga berlaku bagi kita semua untuk tidak memandang rendah mereka yang harta bendanya lebih sedikit atau keahliannya lebih rendah dari kita. Lebih lanjut, Epictetus memberikan tips mengenai iri hati dan perspektif baru. Setiap kali kamu melihat orang kaya, lebih baik cermati apa yang telah kamu miliki. Seandainya kamu tidak bisa melihat apapun, kamu berada di situasi yang menyedihkan. Namun, jika kamu tidak memiliki keinginan untuk harta benda, sadarilah bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih besar dan berharga. Ada seseorang yang istrinya cantik dan kamu tidak memiliki keinginan akan istri cantik. Apakah menurut kamu, tidak memiliki keinginan akan harta atau istri cantik ini adalah hal sepele? Berapa banyak dari mereka, orang-orang kaya, berkuasa, atau hidup dengan perempuan cantik yang bersedia membayar untuk terbebas dari nafsu kekayaan, kekuasaan, dan semua perempuan yang mereka puja dan dapatkan? Walaupun terkesan sebagai pembenaran diri, ini sih bisa-bisanya sobat miskin untuk menghibur diri. Tetapi, coba kita renungkan secara lebih mendalam perkataan Epictetus ini. Kita semua yang setiap hari dikejar keinginan-keinginan, ingin lebih banyak uang lagi, ingin punya motor, yang sudah punya motor ingin skuter mahal, atau punya mobil, yang sudah punya mobil ingin ganti mobil lebih mewah, yang punya tas ingin tas lebih mahal lagi, yang sudah punya smartphone ingin yang lebih canggih lagi, yang sudah punya istri ingin istri lebih cantik, dan seterusnya. Semua keinginan ini mendera, membuat kita terobsesi, dan terkadang mendorong kita untuk berbuat kejahatan seperti korupsi. Dalam stoicisme, ada yang lebih nikmat daripada keinginan yang terpenuhi, yaitu tiadanya keinginan itu sendiri.
Ini lebih hebat dari sekedar ikhlas menerima bahwa kita tidak memiliki, tapi dalam hati masih mengingini. Kata Epictetus, orang-orang kaya yang berkuasa harusnya bahkan bersedia membayar untuk bisa terbebas dari keinginan-keinginan. Filosofi teras mengajarkan kita bahwa langkah awal untuk mengendalikan keinginan adalah dengan mengenali apakah kita mengingini hal-hal di luar kendali kita. If you live according to what others think, you will never be rich. Seneca Letters. Senada dengan Epictetus, Seneca berkata bahwa kita hanya hidup terus-menerus mengikuti pendapat atau opini orang lain, tidak akan pernah menjadi kaya. Kita bisa mengartikan quote ini dalam dua cara. Pertama, hidup terus mengikuti opini orang lain artinya kita tidak habis-habisnya mengikuti tren. Tren sendiri artinya sesuatu yang sedang populer di antara banyak orang di suatu periode. Mengikuti tren artinya mengikuti opini orang banyak. Kalau kita terus-menerus harus mengikuti tren yang ada dengan membeli barang-barang dan makanan yang sedang populer, kapan kita menabung, berinvestasi, dan menjadi kaya? Sayangnya pola hidup besar pasak daripada tiang ini rasanya selalu populer apalagi di kota-kota besar. 2. Makna pernyataan Seneca adalah jika terus-menerus membandingkan diri dengan pendapat orang, kita tidak akan pernah benar-benar merasa kaya. Seberapa banyak pun harta yang sudah kita kumpulkan, berapapun uang dan harta benda yang kita miliki, akan selalu ada orang lain yang tampak lebih dari kita. Dan akhirnya kita tidak pernah bisa merasa sudah kaya, bagaikan hamster yang berlari di roda permainan tak berujung. Pengajaran materi ini tidak akan pernah usai. Makna kedua ini sesuai dengan kalimat Seneca lainnya. Jika kamu hidup selaras dengan alam, kamu tidak akan pernah menjadi miskin. Mereka yang hidup dengan nalarnya tidak akan pernah merasa miskin dan bisa mengenal kata cukup. Mungkin ada dari kamu yang saat ini berpikir, filsafat ini terlalu meremehkan kemiskinan. Miskin kan gak enak, yang bener aja. Ujar Epictetus menanggapi ini dalam Enchiridion. Ingatlah bahwa ada jauh lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Tetapi kamu tidak menyaksikan mereka semua terlihat lebih murung dan lebih khawatir daripada orang kaya. Bahkan, saya curiga mereka justru lebih bahagia karena lebih sedikit hal-hal yang bisa mengganggu pikiran mereka. Coba kita amati orang-orang kaya, tidakkah mereka seringkali terlihat sama saja dengan yang miskin? Pengamatan dan konklusi itu masuk akal dan bisa diterima di negeri kita. Secara statistik, jumlah orang miskin pasti jauh lebih banyak daripada orang kaya. Namun, cobalah kita melihat di sekeliling kita. Apakah kita dikelilingi orang-orang yang terus-menerus terlihat muram, depresi, dan bersedih hati? Tidakkah kita masih melihat tawa ceria, sukacita, keramahan di antara begitu banyak orang yang tidak memiliki materi berlimpah? Di bab ini kita sudah berkenalan dengan prinsip dikotomi kendali. Jika bisa benar-benar meresapi prinsip ini saja, seharusnya kita dapat menyadari bahwa ada banyak kecemasan dan ketakutan dalam diri kita yang sebenarnya tidak perlu. Stoicisme masih mempunyai beberapa perangkat lain untuk membuat kita lebih sanggup mengelola emosi negatif kita di bab-bab selanjutnya. Intisari bab 4. Dalam hidup, ada hal-hal di bawah kendali kita dan ada yang tidak di bawah kendali kita. Orang yang bijak adalah orang yang bisa mengenali kedua kategori ini dalam segala hal di dalam hidupnya. Hal-hal yang tidak di bawah kendali kita, kekayaan, reputasi, kesehatan, dan opini orang lain. Hal-hal yang di bawah kendali kita, pikiran, opini, persepsi, dan tindakan kita sendiri. Walaupun kekayaan, kesehatan, kecantikan, ketenaran bisa diusahakan, tetapi tidak bisa dijamin, tidak bisa diambil dari hidup kita. Karenanya, mereka termasuk di dalam hal-hal di luar kendali. Baik tidaknya hidup, kita hanya bisa dinilai dari hal-hal di bawah kendali kita. Mengerti dikotomi kendali tidak sama dengan pasrah pada nasib. Dikotomi kendali dari William Irvine memperkenalkan kategori ketiga, sebagian di bawah kendali kita. Misalnya studi, karir, dan bisnis. Tugas kita adalah memfokuskan pada internal goal yang masih di bawah kendali kita dan selalu siap menerima hasil atau outcome. Waspada tirani opini orang lain akan hidup kita.
Segala hal di luar kendali kita adalah indifferent, tidak berpengaruh terhadap baik tidaknya hidup kita. Sebagian dari indifferent ini lebih diinginkan, preferred, sebagian lain tidak diinginkan, unpreferred. Belajar tidak mengingini hal-hal di luar kendali kita. Cobalah kita amati orang-orang kaya. Tidakkah mereka seringkali terlihat sama saja dengan orang miskin? Nah, terima kasih teman-teman udah selesai mendengarkan belajar di buku ini tentang filsafat atau filosofi teras. Jangan lupa klik like kalau misalkan teman-teman suka video ini dan tinggalkan komentar juga. Sampai ketemu di bab 5 buku filosofi teras. Makasih banyak. Bye.